Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita terus mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan, menjadi percaya kepada Kristus. Nah, di dalam video ini seorang artis, pemain sinetron dan juga penyanyi dangdut yang boleh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi percaya kepada Kristus, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentunya bahwa sebelum ia menjadi percaya kepada Kristus, ia diproses oleh Tuhan bersama dengan suaminya. Dia menghadapi berbagai macam tantangan, sakit penyakit yang dialami oleh suaminya, dan berbagai macam hal-hal yang aneh-aneh yang sama sekali tidak ia mengerti, dan ternyata itu adalah proses Tuhan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Jadi seorang yang akan menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Kristus itu tidak simsalabim, tetapi melalui proses terlebih dahulu. Itulah sebabnya orang yang menjadi Kristen, ya tentunya sebelum dibaptis sering ada yang namanya pembekalan terlebih dahulu, ya di katekisasi dan lain sebagainya. Nah, sungguh luar biasa seorang ibu ini bahwa dia diproses oleh Tuhan sehingga saat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia betul-betul memahami bahwa ia betul-betul mengerti bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ia betul-betul sudah meyakini bahwa ternyata pemahamannya selama ini, ya Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus itu hanyalah seorang nabi dan lain sebagainya, dia bukan Tuhan. Tapi ternyata ketika dia mengalami sendiri, ya proses Tuhan itu, ia baru sadar, ia baru tahu bahwa ternyata Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Nah, sehingga saat ini betul-betul sudah menjadi seorang Kristen yang baik, benar-benar sudah menjadi seorang yang percaya. Ia sudah menyadari, ia sudah tahu bahwa kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Apa kabar Lucy? Halo. Hai Mas Sony. Selamat Apa datang. kabar? Thank you udah datang ya. Puji Tuhan. Kita ngobrol ya langsung aja. Lucy ini dasarnya penyanyi ya? Basically iya. Basically penyanyi dangdut. Atau apa? Atau pop? Basically-nya enggak, basically-nya malah enggak. all-round sih. All round. All-round. Tapi kesempatannya di tahun 2000, aku lupa ya, 2002 itu kesempatannya produser pada saat itu kan memang lagi musimnya dangdut ya, hits banget gitu. Nah jadi di kesempatan itunya aku bikin albumnya dangdut, rekaman dangdut. Iya. Oke. Tuhannya. Nah Lucy setahun terakhir ini kan ada satu video yang heboh banget. Itu heboh banget. Tapi kita nggak bahas itu kok. Enggak, ya, cuman lebih ke kenapa sih, atau apa dasarnya dari apa namanya, dari A terus kemudian pindah ke B gitu. Jadi Lucy kan bisa dibilang ya meninggalkan keyakinan yang dulu kemudian ke keyakinan yang baru. Ada dasarnya nggak sih, atau ada cerita apa di balik itu gitu? Kalau dibilang cerita berarti itu sebuah cerita yang harus kita buat ya. Tapi saya bicaranya tidak cerita sih, lebih kepada pengalaman. Lebih kepada memang itu jalannya yang sudah Tuhan berikan gitu. Karena gimana ceritanya tuh? Saya pribadinya, secara pribadi, kalau di agama saya dulu saya bilangnya saya dapat hidayah gitu. Oke. Ya, tapi di dalam sini saya mendapatkan kebenaran tentang keselamatan. Oke. Pribadinya, sosoknya Tuhan Yesus, Tuhan itu sendiri yang sekarang saya menyembahnya dan memanggilnya nama Yesus. Oke. Gitu. Itu apa yang membuat itu? Dia alasan ada apa sih gitu? Pertama kali aku tuh dibawa ke surga Mas, ke alam barza. Iya, jadi waktu itu kita lagi berdoa nih, Mas Sony, kita lagi berdoa begini dia Ariel gitu. Doa, jadi waktu itu memang. Ini udah pindah belum? Belum dong, belum. Oke. Masih di dalam. Saya percaya dan yakin kalau bukan Allah yang dalam nama Yesus itu sendiri yang menjamah saya, itu nggak mungkin gitu. Karena saya kan begitu fanatik juga sih Mas.
begitu nggak mungkin lah gitu ya, dengan keyakinan saya lama nggak mungkin gitu. Lalu waktu lagi jadi kita lagi berdoa, doanya gini, waktu itu memang kebetulan mantan suami saya yang dulunya suami, yang dulunya suami itu dia sakit parah, Mas. Sakit tanda parah. Kutip tuh sakit okultisme ya. Okultisme. Jadi dia menyembah itu. Maksudnya. Apa maksudnya? Ada okultisme di dalam ada gitu. praktek-praktek kuasa gelap yang menyerang dia. Oke. Nah, dulu kita baru menikah nih. Jadi abis nikah malahan aku ngurusin orang sakit lah kira-kira. Itu tahun berapa sih? Saya nikah tahun 2004. Oh, baru ya, belum terlalu lama juga ya. Iya nggak sih? Iya benar 2004. Bingung saya. Jadi sekarang 2002 ya? Iya, 2022. Iya, 2004. 18 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, terus akhirnya dia sakit. Sakitnya bukan medis gitu intinya. Jadi, dan itu udah ke dokter ya? Udah. Ternyata nggak ada apa-apa kok. Semua. Karena dia kan notabene tinggal di Jerman. Habis nikah saya tinggalnya akhirnya stay benar-benar di Indonesia. Orang Indonesia sih, Mas, tapi lama di luar negeri. Sana, kan? Sama kayak saya juga. Saya orang Indonesia lama di Cibubur. terus akhirnya udah nih, karena aku 1,5 bulan pakai pengobatan medis nggak bisa. Pakai dong pengobatan dengan cara dokter bilang apa waktu itu? Nggak ada apa-apa kok gitu. Semua cek vital sign oke. Lab oke. Bilangnya cuma gini, mungkin kamu dulu karena biasa kamu tinggal di Jerman yang bersih clean gitu. Kamu tinggal di Indonesia gini-gini gitulah. Gejalanya apa gitu? Apa yang dirasakan suami? Kalau aku secara fisik ya, aku melihatnya dia tuh katanya sesak napas, badan nggak enak semua gitu ya. Gitu. Jadi dia tuh berasa dada tuh ada yang panas himpit. Atau apa? Panas lah, jadi ada yang himpit. Dia bisa bilang katanya kayak ada batu besar, mau dia bangun, mau dia tidur, tetap ada di situ. Terus yang dia nggak bisa makan jadinya. Nggak bisa makan. Jadi, wah pokoknya kurus dong ya jadi badannya. Segede gini kayak orang AIDS. Oh gitu. Iya, jadi akhirnya aku ngobatinnya berbalik nih. Tadinya pakai cara medis, aku ke non medis. Nah, non medisnya waktu itu kemana? Ke dukun kah atau kemana? Enggak dong, kalau aku dulu bilangnya apa sih? Kiai, guru, Haji, Habib gitu, guru-guru aku lah ya. Secara religius ya. Pengen tahu. Terus apa katanya yang dari beberapa yang Lucy pergi? Emang lebih ke kamu nih ada yang kirim gitu, ada yang buat. Nggak tahu alamatnya di mana, nggak tahu yang kirim siapa nggak? Mereka bilang partner bisnisnya dia gitu. Nah, singkat cerita akhirnya ujung-ujungnya kita ke dukun nih. Bukan aku yang ini, karena aku sebenarnya jujur. Dukun ini siapa? Dedi Dukun atau? Mas Dedi, maaf ya. Dukun juga Dedi Dukun. Oh bukan Dedi Dukun ya. Bukan, Mbah Dukun. Mbah Dukun alam. Nah, ke dukun terus gimana? Di sebelahnya alam. Akhirnya itu teman juga dekat rumah. Udah kita bawa ke sana deh, Mbak Lucy. Akhirnya kita bawa ke sana, ke Gunung Gede. Kok Gunung Gede? Nah, itulah cikalnya. Akhirnya ke gunung sana. Bogor ya? Iya, Bogor. Bilang kita manggilnya apa sih dulu? Saya kan sebenarnya udah itulah kadang-kadang setiap orang yang udah hopeless ya, karena ngerasa dia mau hampir beberapa kali mau mati, Mas. Saya merasakan gitu. Terus akhirnya kita manggilnya Abah apa saya lupa ya, karena bukan saya yang mau, ya udah ikutlah. Yaudah nih saya bisa beresin nih gitu katanya. Kalau misalnya cuma 2 kemungkinan nih, kalau nggak yang mati, kamu yang mati gitu. Siapa yang mati? Dukunnya? Bukan, yang ngirim mati. Kalau enggak dia tuh suami saya dulu ya. Kalau enggak kamu yang mati. Nah, karena memang dia udah buta dan gelap kali ya. Ya udah. Iya, udah enggak ada harapan lah ya, udahlah. Iyahin aja. Nah, terus akhirnya berjalan ngikutin maunya dia si dukun ini. Dia suami saya ngikutin gini-gini. Malah tambah parah, Mas. Oh, gitu. Pokoknya hampir mati. Nah, aku singkat aja, akhirnya dia udah mau mati malam itu. Nah, bapaknya telepon. Ada satu malam dia udah mau mati, dia telepon, terus ya udah singkat cerita kita ke Bali lah. Ke Bali. Karena ya udah kita doain aja gitu. Ke Bali ke tempat siapa? Ke rumah mertua. Rumah mertua di Bali. Oke. Stay di Bali. Oke. Ya udah akhirnya berdoalah di sana. Nah, bapak ibu mertua saya dulu memang dulunya juga sama seperti saya, Muslim, tapi akhirnya mereka juga katanya punya pengalaman pribadi. Ya, akhirnya menjadi pengikut Yesus. Terus? Nah, saya nggak lihat itu. Nah, mereka datang. Pada waktu itu kan belum ya? Enggak lah, jauh dari. Karena suami saya juga Islam kan akhirnya. Oke. Sama saya kan Islam gitu. Dan nikah secara Islam juga? Iya, menikah secara Islam. Dan dia juga memang Islam, KTP Islam gitu ya. Setelah itu? Nah, intinya mereka cuma bilang gini, kan kita namanya tawakal dan ikhtiar ya. Jadi kita
mertua bilang udah kita doakan ya secara Kristen. Oh, mertua malah yang mendoakan karena mertua udah duluan Kristen. Iya. Oke. Teman-teman gerejanya adalah kita di sana udah Di pada banyak tuh teman-teman gitu. Nah saya tuh sudah pikir gini, ya udah deh. Udahlah coba aja lah gitu ya, apa salahnya ya udah. Iya, jadi aku tuh pribadi masalah ada, terus di samping ini orang sakit gitu ya. Yaudah deh, yang penting lu sembuh deh gitu. Lu sembuh deh karena aku ada polemik sendiri nih sama suami ini. Karena ngerasa abis nikah tuh ada sesuatu, ada something lah ya. Oh gitu. Saya waktu itu kan nikahnya karena politik sebenarnya. Oh gitu. Bukan politik Golkar dan yang lain, bukan ya? politik bisnis. Oh, oke. Iya, Jadi bukan kayak dasar benar-benar saling cinta ya, tapi ada sesuatu di situ karena ya. ada bisnis. Oke. Sebenarnya karena bisnis. Jadi yaudah lu sembuh deh, kalau lu sembuh gue mau beresin semua gitu pada saat itu. Karena memang benar aku waktu itu menikah ada 1-2 hal yang saya pikir saya ngerasa sebagai perempuan dibohongin lah gitu ya. Gitu. Terus ya saya nggak mau panjang di situ. Ya, saya cuma pikir yaudah ini orang sembuh dah gitu. Karena waktu itu waktu saya tahu saya ngerasa dibohongin semua. Dulu saya nggak paham loh Mas, kalau saya tahu dulu saya batalin tuh pernikahan. Oh gitu. Tapi kan Lucy sendiri lawyer kan? Enggak dong, dulu masih. Oh dulu belum lawyer. Masih itu jauh. berikutnya ya, sekolah lawyer setelah kan baru selesai. Sekarang ini ya 3 tahun ke belakang gitu. Dulu nggak ngerti lagian. Dulu kayaknya belum ada ngetren tentang pernikahan dibatalkan Mas. Oh gitu. Nggak ada, setahu saya ya. Makanya itu yang bikin heboh tuh Jedar tuh. Jedar kan baru berapa tahun yang lalu dia bikin pernikahannya dibatalin sama suaminya yang dulu kan. Yang mana? Banyak soal. Oh enggak ya? Enggak tahu maksudnya yang mana saya enggak tahu. Enggak, yang pertama. Oh, yang pertama. Iya, Jedar itu karena dari situ saya bilang, anjir kenapa gua enggak tahu dari dulu ya? Gitu kan. Tapi itulah jalannya. Singkat cerita didoain nih. Didoain. Nah, waktu didoakan. What happened? Nah, ini ada pelajaran pengalaman spiritual aku. Jadi bapak mertua bilang gini, Lucy, kamu doa dengan cara kamu. Oke, ya saya doa dengan cara saya. Nah, waktu saya doa dengan cara saya itu, saya baca Al-Fatihah, saya baca semua ayat yang saya tahu. Nah, yang saya ingat saya lagi baca ayat kursi. Waktu saya baca ayat kursi itu kan khusyuk ya, itu tiba-tiba ting, saya tuh nggak dari situ. Maksudnya? Ya, saya ngerasa nggak dari situ gitu. Oh gitu. Saya ngerasa ada di sebuah taman yang bagus. Kayak pindah tempat gitu ya? Iya, sayanya pribadi. Oke. Mereka nggak ikutan. Tapi badan tetap di situ ya. Mungkin secara spiritual kali ya. Iya, saya bilang secara spiritual gitu ya. Rohnya itu ya. Betul. Jadi kalau dibilang mimpi, saya nggak mimpi kok. Kalau lagi sadar. Jadi sana tuh saya merasa berada di sebuah taman yang sekarang saya tahu bahwa itu adalah taman surga ya, karena surga itu punya beberapa Firdaus gitu ya. Iya, surga itu ternyata punya beberapa space gitu, kayak sebuah istana gitu ya, ada tamannya, ada gerbangnya kayak gitu. Nah, saya itu masih di luar istana. Ada lapangan juga nggak? Lapangan? Ya, ini saya sebuah taman, jadi lapangannya tuh bukan lapangan ini ya, jadi lebih ke hijau nih bawahnya nih rumput. Tapi rumputnya nggak kering, nggak basah. Oh, gitu. Saya nyeker loh, saya ingat nyeker. Saya berlarian tapi nggak sakit. Terus pohonnya saya dimulai itu tiba-tiba ada di sebuah kayak taman tapi kayak hutan karena pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar, hijau bagus banget dan saya nggak takut. Saya sendirian tapi saya nggak takut, saya berlari-lari, saya ngerasa yang saya ingat akhirnya saya tiba-tiba lari ke arah bukit-bukit kayak Teletubbies. Oh iya. Semakin lari semakin bukit saya senang. berbunga itu. Enggak, saya lihatnya nggak ada bunganya, cuma lebih bukit ke aja memang pokoknya hijau ya? Iya taman aja gitu ya. Iya. Saya nggak lihat bunga di situ, saya lihatnya yang hijau-hijau pohon gitu. Terus? Nah sampai akhirnya saya melihat sebuah di ujung gitu ya, sebuah baki, Mas Sony. Baki itu kayak nampan gitu, apa? Iya betul, gitu ya? nampan buah kayak perahu gitu ya. Iya, kan. yang besar. Nah, saya juga tiba-tiba aja kok kelihatannya itu baki gitu. Itu baki dan dia besar banget. Nah waktu dia besar banget itu saya ngelihat di balik baki itu ada gerbang. Nah sebelum saya melihat gerbang itu, saya tuh melihat dari baki itu keluar anggur nih segini-gini tapi dia emas. Terbang tuh akhirnya langsung menyerupai sinar surya gitu. Oh gitu. Nah tapi sinarnya itu memang benar-benar yang beda dengan surya yang di dunia yang saya lihat ya. Bagus, luar biasa bagus. Nah saya mau berlari ke sana. Dan itu ada gerbang. Saya mikir berarti di situ ada apa tuh gitu kan. Nah saya pada saat saya lari ternyata waktu suami saya didoakan itu dia di sebelah kanan aku kan. Waktu dia didoakan. Suami tiduran ya?
No. Oh, duduk Jadi aja. dia berdiri kayak. Oh, dia Jadi berdiri. kita sama-sama duduk, Duduk. berdiri, duduk. Ada yang kayaknya duduk dia semua deh, duduk pakai bangku-bangku gitu ya. Nah, akhirnya waktu dia didoakan tuh dia seperti yang gitu loh. Oke. Apa sih, histeris gitu ya? Iya. Dia gini, Teriak gitu. lah gitu Iya, dia berteriak. Nah, tangannya itu kan nyenggol ke saya kan. Nah, waktu dia tangannya nyenggol ke saya baru saya sadar. Oh, jadi Ya, astagfirullahaladzim. terbangun gara-gara atau sadar gara-gara karena ditowel kesenggol. dia kesenggol, bukan ditowel gitu. Baru saya astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah, waktu saya bangun, saya bilang, ya Allah, tadi saya di mana ya? Oh. Jadi ngerasa saya itu dari sempat itu. Dimensi yang lain. Ya, dari dimensi yang lain. Jadi saya mikirin, saya kan lagi ngedoain dia gitu. Tapi satu sisi otak saya mikir, saya di mana ya? Tadi saya di mana ya? Gitu. Itu bukan perjumpaan sosoknya ya. Nah, itu hanya yang pertama. kayak pindah tempat aja ya, tapi pindah membuat dimensi. kita merasa kayak Mas deh, mimpi indah aja kan kebayang-bayang dong. Iya. Itu mimpi, apalagi ini bukan mimpi, lagi doa gitu orangnya Mimpi nemu hilang. duit ya kan. Apalagi. Iya, berasa kita megang Kalau gitu saya ya. indah, mimpi indah itu. Wah, duit sekoper gitu ya. Pas lagi US mimpi, dollar. ya didapat, dibangunin gitu, kesel. Iya. Ya ada bener, pernah ngalamin gitu. Nah, setelah dari situ, terus kemudian apa lagi Terus yang akhirnya berikutnya beberapa hari kemudian itu setelah saya doa ada bentar, suami itu setelah didoain ada perubahan nggak tuh? langsung makan. Oh, langsung makan. Jadi habis didoain, gua ngelihatnya doa yang aneh. Oh gitu ya. Kan karena dulu nggak ngerti. Beda ya. Beda. Nah, setelah itu bisa makan. Terus kelanjutannya gimana tuh? Nah, terus akhirnya ini pribadi aku aja ya. Terus akhirnya karena saya melihat keanehan itu ya, karena buat saya tuh aneh loh Mas, orang di sebulan setengah nggak bisa makan kok Mas. Dan udah kemana-mana ya? Iya udah. Terus nggak bisa makan, jadi minum aja dia? Iya minum, jadi makan pun pakai sedotan kecil aqua itu. Oke. Dia kan buat saya pikirnya ini orang udah mau mati aja. Nah terus akhirnya pada saat dia habis doain tiba-tiba minta makan 2 piring lagi. Oh. Dan buat saya bertanya-tanya. Nasi Padang lagi? Bukan? Enggak sih, nasi saya rodeh saya ya. Hampir mirip ya. Nah di situ saya mikirnya gini, ih hebat banget ya nih orang Kristen. Doanya ya? Gitu saya mikir. Nah akhirnya saya malam tuh tahajud dan doa, saya cuma doa saya tuh mau mengenal Allah saya gitu. Sebenarnya jadi pribadi banget ya. Nah akhirnya saya dari doa itu ada satu malam saya mimpi. Nah ini benar mimpi. Mimpi lagi tidur ya berarti ya? Tidur karena tengah malam saya terbangun. Mimpinya itu saya dibawa ke alam barzah. Oh, alam barzah itu alam penantian. Kalau kami dulu ya waktu saya di seberang, alam barzah itu adalah alam penantian orang-orang yang meninggal sebelum akhirnya ada memutuskan nih mau kemana gitu ya. Iya, betul. Nah, itu saya ada di sana. Oh, oke. Nah, waktu saya di sana itu jutaan orang loh. Oh, gitu. Banyak orang tapi saya takut. Oh gitu. Padahal tadi di situ yang tadi di taman sendirian nggak takut. Oke. Di sini jutaan orang saya takut. Ada yang kenal situ nggak? Enggak kelihatan. Nggak komunikasi ya? Enggak, saya teriak-teriak doang ketakutan. Jadi jaraknya mungkin agak jauh? Atau enggak, deket. Oh, deket. Nempel semua kanan kiri depan belakang. Jadi di tengah-tengah lautan manusia. Iya. Jadi saya tuh sendiri ngerasa nggak bisa kemana-mana, dan yang menakutkan itu bukan cuma lingkungan yang karena kita dihimpit kanan kiri manusia ya, depan belakang manusia, tapi lebih kepada suasananya gitu. Jadi mendung kelabu gitu di ya? dunia. Iya. Dunia tahu kan mendung kelabu tapi menakutkan. Dejavu deh, pernah kayak gitu kan. Iya. Nah aku ngalamin itu. Kayak hampir kayak mau maghrib gitu ya, Iya, kayak mau sore-sore mau gelap gitu, menuju gelap. Mendung gelap, tapi pernah gak sih kita mendung gelap tapi mendungnya ngeri banget ya gitu ya. Takutin banget ya. Nah, itu kayak gitu. Oke. Nah, waktu itu aku teriak-teriak ketakutan, mau pulang, takut. Karena tuh tolong takut semua. Terus saya nggak dengar waktu itu dipanggil. Iya, Mas di ujung. Panggilnya jangan tulung. Saya datang kalau panggil tulung. Saya datang, bapak saya datang, opa saya datang. Ada saya. Iya. Duluan mereka karena mereka udah duluan pergi soalnya. Tolong jadi nggak denger ya. Oke. Tulung di sini gitu ya. Nah, akhirnya bukan saya doang yang minta tolong, jadi semua pada minta tolong. Oh, bukan satu orang ya? Iya, jadi semua pada tolong karena merasa tersesat. Oh gitu. Karena kita merasa tersesat, tolong. Akhirnya waktu saya teriak-teriak minta tolong, tiba-tiba di atas kepala saya tuh, saya tahu itu langit. Langit itu terbuka. Dengan gelap gulitannya itu terbuka dan ada suara gitu.
Terang dong jadi. Terang, jadinya terang. Terus ada suara yang dengan kebapaannya cuma ngomong gini, Lucy anakku, kamu mau pulang, gitu. Nah terus saya bilang, iya Tuhan aku mau pulang. Tuh katanya, tuh menunjukkan jalan di mana saya pulang. Kayak Kemang kan kemana nih tujuannya, arahnya gitu. Nah itu di situ. Nah terus? Waktu saya ngelihat itu saya bilang, oh iya saya mau pulang gitu. Terus suara itu bilang belum tentu. Kok belum tentu? Ya kan kamu maunya lewat situ. Lewat situ aja, sambil jalan aku akan kasih tahu pulang ke rumah bapak. Aku mikir bapaknya bapak saya, kan saya panggil ayah saya kan bapak. Oh bapak. Akhirnya saya cabut ya karena saya tahu udah disuruh pulang, saya tarik orang mas. Saya berharap orang yang saya tarik ini akan menyelamatkan orang lain gitu loh. Tarik kan pikirannya gitu ya. Nah sampai akhirnya dan ternyata orang yang saya tarik ini adalah adik perempuan saya. Oh gitu. Adik kandung nih? Iya. Waktu itu kan mimpinya ya, ini ada perempuan saya ingat di situ doang gitu. Siapa yang dekat aja ditarik? Iya, terus akhirnya kita pulang, saya bangun. Kebangun itu saya ingat banget 1:4 malam, takut banget saya. Jam? Oh, oke. Saya nggak lihat jam ya, karena tapi saya lihat, ya? Tapi yang pasti saya langsung wudhu, langsung sholat. Sholat tengah malam kan takut. Tahajud? Iya, pastinya. Akhirnya udah saya sholat gitu. Nah, habis dari situ ini yang unik. Yang unik ya, yang orang-orang selalu bilang nggak mungkin halu terserah, tapi pengalaman saya. Apa itu? Akhirnya setelah itu saya habis sholat, suara yang sama itu secara audible. Oh, kedengaran di kupingnya? Iya, habis sholat. Waktu saya belum salam kanan dan kiri, suara ini bilang gini, Lucy anakku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Oh baca, disuruh baca? Ikra. Bacalah aku katanya. Terus saya bilang, nggak bilang dong karena lagi sholat, saya selesaikan sholat, saya cari suara itu. Nggak ada, saya cari kesana sini, itu ada beberapa hari suara itu terus. Itu kedengaran di kuping? Sangat jelas banget, sampai berkali-kali saya sampai kesel, akunya kesel. Ini apa sih maksudnya gitu kan, ini siapa sih gitu ya. Terus sampai akhirnya saya udah mulai kesel, ada satu hari saya nantangin tuh suara. Maksudnya saya dulu tuh suka ngomong-ngomong kayak gituan. Iya. Asli. Gimana? Nantanginnya gimana? Ya, terus saya cuma bilang gini, lu siapa sih gitu. Terus tiba-tiba saya di kamar gitu. Waktu saya bilang, kamu siapa? Ya udah, oke gue baca, lu siapa gitu. Dengan saya marah gitu. Gue baca apa? Kata saya. Apa yang mesti dibaca ya? Karena aku gak ngerti dong baca apaan. Tiba-tiba di ujung saya tuh ada sebuah, kayak itu Alkitab. Tuh katanya. Pastilah aku nengok Alkitab, gila. Gak boleh. Ini apa nih? Ini bukan mimpi atau bukan, mimpi? Bukan mimpi. Bukan, kan audible. Akhirnya saya ajak ngobrol kan. Terus akhirnya waktu dibilang tuh itu Alkitab, saya kok ini lagi nih. Itu Alkitabnya ada? Iya di depan, kayak di tempat tidur kan lagi gimana selonjor gitu kan. Itu Alkitab tuh saya nggak mau. Tadinya emang udah ada atau? Udah ada karena memang suami saya baca Alkitab. Ya, jadi suami saya setelah merasa dia tenang dan didoakan dan disembuhkan, dia bilang sama saya, maafin saya mau ke Kristen gitu. Jadi suami duluan ya? It's okay, saya bilang saya mau ke Kristen. Karena dia itu sebenarnya dulu nikah sama saya nggak jelas mas, katanya Kristen tapi Islam sama saya gitu. Jadi ya karena dulu aku pikir memang politik ya, jadi udah kawin aja lu, orang gue sampai Jerman mau gue ceraiin. Gitu. Ya karena pikirnya ya udahlah buat di Jerman aja, pas ke Jerman gitu. Maksudnya dia pasnya saya kan waktu itu aku dikontrak sama sama label di sana mas. Gitu. Aku mau dikontrak. Iya. Udah terjalin sama Mas Didi AGP. Nggak pernah nih gue sampein ya, biar Mas Didi lihat. Ini Mas Didi AGP tuh produser musisi aku dari Indonesia. Jadi kita ada kolaborasi gitu loh. Waktu itu udah sampai preskon, lu bayangin gue udah sampai preskon tiba-tiba nggak jadi. Di sini? Di Indonesia. Okay. Udah sampai preskon penyanyi dangdut yang mau go internasional, lu bayangin kan. Hancurnya hatiku kayak apa kan, tiba-tiba nggak jadi. Melihat kenyataan hancur kayak gini. Hatiku mengenang di kau terkeping-keping. Lagunya Dewa. Oke, terus. Akhirnya dari situ mulai baca. Enggak kan, bersihkan ras dulu kan nggak mau ya, karena buat saya itu pantangan. Nggak boleh. Dong dulu di agama saya itu pantangan. Tapi dia nggak ada bisa loh, nggak ngomong apa-apa. Suami. No, suara yang itu. Nggak ada. Sekarang benar-benar urusannya pribadi aku dengan Tuhan. Akhirnya singkat cerita ya udah dah, daripada suara itu ngomong terus aku baca. Nah dari bacaan itulah yang menuju aku akhirnya
pelan-pelan prosesnya itu. Oke, gitu nah, sih. nah sejak itu suami membaik, tapi akhirnya benar-benar sembuh atau gimana sih? Enggak langsung sembuh. Ternyata langsung, Tuhan ada proses. punya rencana yang lain lagi. Jadi itu sekitar sebulan lebih lah ya. Terus akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya sudah mulai jatuh cinta nih dengan si Alkitab ya. Ini luar biasa banget nih buku gitu. Tapi saya pribadi ada urusan pribadi lah dengan, tapi saya masih nggak percaya bahwa dia itu Tuhan ya. Ya, jadi saya nggak mau tuh nanya-nanya si pendeta atau siapa-siapa, nggak mau. Saya belajar sendiri. Iya. Saya nggak mau lah gitu. Tapi ada statement waktu itu katanya sempet Lucy bilang gini, kalau emang lo bener-bener Tuhan, sembuhin dong suami saya gitu. Nah ini barusan. Oke. Nah terus akhirnya aku pulang ke Jakarta terus sendiri ya sambil belajar. Nah dia balik nih, saya duluan kan. Terus akhirnya dia pulang. Suami saya pulang. Waktu dia pulang saya pikir udah sembuh dong. Nah waktu dia pulang itu suaranya datang lagi, tapi bahasanya beda. Bilangnya gini, Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Oke. Pertama di mimpi, suara itu sama. Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Oke. Audible, Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Tapi saya kan dulu nggak ngerti mas, baptis itu apaan? Aku nggak tahu. Oke. Ya? Baptis itu kira kue kali ya? Oh itu lapis ya? Iya baptis. terus. Terus akhirnya ya udah, dia pulang, dia pulang. Terus saya ngomong tuh, baptis itu apaan? Saya tanya dong. Oh, ke suami. Iya, katanya. Oh, baptis itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Udah gitu doang. Oke, udah. Bukan dia nggak ngomong gitu. Kalau dia bilang penyerahan sama Tuhan, gue pasti nggak mau, Mas. Oh, gitu. Iya dong. Berarti kan beda. Kalau aku ingat dia cuma ngomongnya, oh itu dicelupin air kayak gitu-gitu ya. Oh, oke, udah. Kenapa? Enggak, itu suara yang sama nyuruh gue dibaptis sama elu gitu. Oh, gitu. Terus suami saya bilang, oh gue dulu dibaptis, gue di Jerman katanya, di Percik. Gue nggak ngerti lah ya. Oh ya udah, gue mah coba ngasih tahu aja mimpi gue gitu. Oke. Berhari-hari terus kayak gitu. Ini suami kena sakit lagi Mas Sony. Oke. Kena lagi, kambuh lagi. Kambuh. Ya kan, kambuh lagi, padahal udah sembuh loh. Kambuh lagi kan aku marah dong. Di pangkuan saya yang pikir gue udah mau mati gitu ya. Iya. Mati ya udah, hidup sekalian gitu. Saya mulai tuh nantangin Tuhan. Agak emosi dan kesal gitu. Sambil nunjuk-nunjuk saya bilang, Tuhan Yesus katanya engkau, saya bilang apa sih? Tuhan Yesus Tuhannya orang Kristen, saya bilang gitu. Katanya engkau Tuhannya yang hebat, katanya engkau bisa menyembuhkan, karena saya baca di Alkitab itu kan Yesus luar biasa mujizatnya kan. Orang mati aja dihidupin gitu kan. Saya cuma bilang katanya engkau Tuhan yang hebat. Kalau engkau memang Tuhan yang hebat, saya sambil madep ke atas gitu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang semua saya bilang ya. Sembuhin nih suamiku. Kalau dia sembuh, aku mau dibaptis. Oh gitu. Jadi aku tantangannya kayak gitu. Karena kan dia nyuruh-nyuruh terus kan. Ya dilalanya sembuh. Saya nggak sadar. Berapa lama itu? Nggak sadar. Pokoknya malam itu dia bisa tidur pada saat saya ngomong gitu. Saya nangis-nangis, kesel gitu. Kok nggak sembuh-sembuh. Perkara gue nggak beres-beres. Saya pribadinya gitu. Terus akhirnya dia besok bangun pagi, besoknya lagi melakukan pekerjaan seperti biasa. Nggak ngeh. Yang membuat aku enggak tuh adikku. Waktu itu kan adik-adikku memang dari aku muda tinggal sama aku kan. Adikku ngomong gini, yang perempuan yang aku mbak itu sih Mas kok udah sembuh kali ya, nggak pernah kambuh. Aku baru ngeh. Iya juga ya gitu. Setelah itu ada suara lagi, Lucy katanya mau dibaptis. Sempet dicek nggak gitu ke dokter atau gimana? Enggak, dia kan enggak, dia cuma ngerasa udah sembuh sembuh gitu ya. Terus akhirnya Lucy katanya mau dibaptis gitu ya. Ini suara ini nih. Aku pura-pura bego tuh Mas. Oh, gitu. Pura-pura bego ya. Terus begitu lama-lama kan kesel. Nah karena dia kan udah mulai ke Kristen, saya kadang-kadang ya, kalau dia ke gereja saya anterin gitu kan. Terus ya udahlah nggak apa-apa lah, kum dinukum waliadin, saya bilang gitu. Terus agama ya saya bilang daripada lu kagak punya agama gitu ya. Tapi saya sudah mulai jatuh cinta, pengen tahu. Akhirnya saya suka, yaudah gue ngikut. Terus ikut Komsel, persekutuan rumah, saya mulai ngikut. Nah, karena saya mulai ngikut Sula belajar, tapi lu juga bilang gue Kristen, gue cuma pengen datang, gitu kan. Pengen tahu lah ya. Terus akhirnya, nah disitulah akhirnya saya bilang, karena didesak terus,
katanya mau dibaptis, itu Tuhan bilang. Itu terdengar terus. Iya, terus akhirnya kesel. Saya bilang tuh sama ibu gembala kulnya, Bu saya mau dibaptis. Oh, itu singkat ceritanya akhirnya. Iya, sampai tahap tapi itu juga alot karena dia nggak mau sembarangan baptis, kan Lucy bukan orang Kristen. Loh, oke. Iya dong, karena dia taunya saya lagi ikut aja gitu. Oh iya. Singkat cerita ikut-ikutan ya gitu ya. Iya, singkat cerita adalah saya dibaptis itu karena desakan Tuhan. Dan saya percaya kenapa saya harus dibaptis, untuk melindungi dia dari okultisme yang menyerang dia kan. Oke. Saya melihatnya, saya rasa seperti itu. Oke, nah setelah jadi gini, mungkin setelah itu ada banyak juga pengalaman spiritual yang lain. Apa sih dampaknya setelah katakanlah Lucy mendeklar, gue udah pindah nih, gitu kan? Lama juga sih Mas Sony. Kan aku akhirnya baru setahun yang lalu itu iya, kan video yang itu video yang heboh itu yang dipotong-potong itu ya. Itu Nah, itu setahun yang lalu. Jadi aku akhirnya karena begitu hebohnya ini baru ini nih ya di kontennya Mas Sony, karena selama ini akhirnya aku diem karena buat aku nggak ada yang perlu aku klarifikasi gitu ya. Karena banyak pasti orang menghujat dan lain sebagainya banyak. Ya. Saya kadang suka iseng sih ngelihat di TikTok, ngelihat di YouTube, ngelihat di itu waktu video itu dalam rangka apa sih? Kesaksian memang. Kesaksian di satu tempat atau satu konten channel channel Kristen. Nah, 2021 itu. Apakah itu maksudnya memang kayak artinya mungkin spontan ya seperti itu ya? Itu Tuhan sudah persiapkan sebenarnya dari bulan Desember 2020. Tuhan sudah minta saya, sudah minta aku mau kamu bersaksi seperti itu. Oke. Nah, saya nggak mau. Dampaknya itu apa sih? Pasti banyak yang pro dan kontra. Ya, banyak yang aku pribadi. Ada semacam ancaman fisik nggak? Banyak ancaman fisik. Jadi waktu itu tuh saya udah nyerah Mas Sony. Aku udah yang antara hidup dan mati kan waktu itu aku merasa kena COVID Delta. Sempat kena COVID. Waktu itu Delta ini keras, dan itu ya? Saya merasakan sakitnya luar biasa. Sakit banget emang. Itu kena terus. Delta itu sakitnya banget. Iya. Terus saya cuma ngeliat 2 anak saya bilang Tuhan saya baru ketemu lagi anak saya yang kedua, karena kan anak yang kedua kan hilang 5 tahun ya. Oh hilang? Iya, hilang tanda kutip ya. Oke. Karena diambil mantan kan, dan ya polemik lah. Ini suami yang ini bukan? Iya, suami cuma satu sih. Oh iya, cuma satu. Iya, cuma satu, dan dia dibawa sama suami. Sampai divorce, sampai saya punya hak asuh pun saya nggak bisa dapetin gitu ya. Akhirnya bercerai ya? Udah bercerai kami pisah dari 2016. Oke. Nah, ancaman apa sih yang seperti apa gitu? Sebenarnya yang lebih yang kalau paling ancaman ya pasti ngerasa dari WA ya. WA ke nomor pribadi. Malam itu saya selesai kan jam 12 malam, saya rasa sudah tangtung WA, tapi saya tidur kali ya. Besok saya buka, ada yang mulai bagus, ada yang enggak, sampai Mas Oji juga kaget. Saya Oji Saputra sampai WA, tapi dia baik, karena kami bersahabat kan. Mas Oji cuma bilang, Dek, kakak lihat loh video kamu katanya. Dan aku tuh yang udah nggak soal video itu memang satu kesatuan atau tadi lu sih bilang dipotong-potong. Jadi harusnya ada keseluruhan gitu ya. Ada. Aku pernah kirim kan Mas inilah aslinya. Jadi aku tuh kadang-kadang kalau misalnya ada teman-teman dari manapun ya, yang mereka mempertanyakan ini dan aku nggak mau jawab, tapi ada juga mungkin temen yang memang aku kenal ya, karena kebetulan kan saya juga terakhir itu kan saya berpolitik juga ya Mas. Iya, di salah satu Mas, partai kita kan kenal ya, di politik juga. Nah terus dia salah satu relawan yang besar, maksudnya salah satu relawan juga yang kalau saya cuekin ibu-ibu soalnya. Oke. Nah, saya cuma bilang gini, saya ambil video itu keseluruhan, saya suruh lihat. Suruh tonton semua. Coba tonton semuanya, benar nggak saya seperti yang dilihat ini? Jadi gitu. ini mungkin klarifikasi terhadap video yang 1 tahun yang lalu itu heboh banget ya, yang di TikTok, di Instagram. Malah 1 tahun yang lalu sudah heboh dan saya sudah sampai terintervensi, itu luar biasa. Itu terganggu nggak sih pekerjaan? Bukan terganggu. Kalau pekerjaan setelah kesaksian bukan karena potongan. Saya nggak ngerti ya, karena saya melihatnya potongannya tuh banyak Mas. Potongannya tuh banyak, cuma yang potongan yang viral sekarang. Yang paling viral yang itu ya. Itu yang nggak ada lah saya. Gimana yang ngomong, pokoknya intinya nggak pernah saya merasa setelah saya merasa iman saya di sini lalu saya menjelekkan iman saya yang lama, enggak. Saya di situ pun berkali-kali bilang, saya nih orang bodoh loh. Saya bertanya
ya kan? Saya bertanya, mudah-mudahan di sini ada yang bisa jawab. Waktu saya di posisi saya dulu, dan itu pertanyaan pada saat saya posisi saya dulu. Oh dulu, belum malah. Bukan saya posisi saya sebagai seorang Kristen. Itu belum Kristen ya waktu. Iya. Jadi pertanyaan itu adalah sebagai seorang sebagai seorang umat yang lagi bertanya gitu. Saya tuh memang termasuk ngaji. Kalau ngaji saya termasuk yang pengennya menanya gitu loh Mas. Kalau nggak masuk akal kritis saya nanya. Ya. Kritis. Masih ingat nggak di situ kan disebutkan satu Habib gitu? Ya itu teman main saya di sinetron. Namanya Habib Aye. Udah lama gitu. banget saya nggak pernah ketemu beliau, dan kita tuh deket banget karena dulu waktu kita syuting stripping. Dia orang Jakarta. Orang Jakarta, tinggal di Tebet kok. Tapi saya handphonenya tuh hilang. Kan saya sempat baca kan, nih Habib mana nih gitu kan banyak yang. Itu Habib Aye dan sahabat baiknya almarhum Arafik ya. Dan saya rasa teman-teman yang dulu satu sinetron kita, judulnya apa sih, Jangan Biarkan Mereka Bercinta kalau nggak salah, buat di Antv. Itu di situ tuh banyak memang penyanyi senior ya, kayak Mansur S, siapa lagi ya? Siapa? Agnes Mo? Agnes Mo nggak? Dangdut Mas. Jadi pemain senior dangdut. Jadi memang aku di situ memang kelasnya sinetron itu memang diisi sama senior dangdut ya. Nah, pemain utamanya tuh Fairuz Arafik, yang pemudanya ya, Fairuz, sama siapa sih, Ray yang jadi Jini Ojini itu loh. Ya itu gitu. Nah, ngomong-ngomong juga saya pernah dengar kemarin sempat ngobrol kita bahwa ada satu teman pengacara senior juga yang ya tanda kutip mengintimidasi. Banyak, bukan cuma satu ya. Malah saya apa pesannya gitu? Lu gimana? Lu kalau memang beda keyakinan ya udah, tapi tolong ya jangan apalah gitu. Jangan tanda kutip menjelek-jelekan gitu ya. Ya itulah kira-kira ya. Kalau misalnya pandangan lu sih terhadap video seperti ini secara general, karena kan banyak ya, bukan cuma Lucy aja yang saya tahu, banyak sekali video sekarang nih, kita udah era open era banget ya. Jadi setiap orang boleh ngomong apa aja gitu ya. Nah, terhadap video-video yang seperti ini gimana sih mestinya apakah orang dikasih kebebasan atau gimana gitu? Kan sekarang eranya sudah era benar-benar era keterbukaan ya. Saya melihatnya, kalau saya kan nggak yang benar-benar menghujat ya. Menurut saya itu bukan hujatan ya. Tapi banyak juga kan video malah lebih parah ya Mas ya, lebih hujatan lah ini. Cuma kan sekarang juga ada undang-undang ITE, ya kan? Ada undang-undang ITE. Nah, kalau soal itu lu sih nggak takut tuh kan? Atau pernah ada yang mensu atau memperkarakan soal kalau saya melihatnya, saya kan pelajarin juga ya. Jadi kalau misal dari undang-undang ITE yang tidak ada yang saya ini kan sebenarnya kan dari video ini. Dan memang tidak ada proses sampai sekarang yang orang berusaha untuk memperkarakan. Jangan dipancing Mas Sony. Jangan dipancing. Yang penting kan artinya memang itu dipotong, iya kan? Iya, jadi tidak secara keseluruhan. Tidak secara keseluruhan, tapi yang paling pasti kan bisa kita bicara dari video viral ini aja sudah sangat jelas. Mas Sony coba ulang-ulang aja. Di situ apakah sebuah statement, apakah sebuah pertanyaan? Pertanyaan. Mas, kalau yang saya lihat pertanyaan. Ya kan? Ya. Hanya saja dijadikan statement di awal ya. Kalau begitu ini dibohongin. Nah, itu statement. Benar enggak? Betul. Tetapi kan itu ya itu yang tadi dibilang itu keseluruhan, dipotong kan. Ya akhirnya okay. Jadi itu kan sebuah pertanyaan seorang anak manusia ya pada saat itu ini lagi bertanya gitu. Jadi menurut saya ya akhirnya saya sampai balik lagi loh Mas ke masternya, maksudnya ngecek. yang punya konten ya, puji Tuhannya nggak di take down juga, jangan sampai dia aku udah rekam juga kan, takutnya saya balik lagi ke situ, saya ulang-ulang nih, saya salah yang mana nih, saya salah yang mana, karena biar bagaimanapun saya kan manusia biasa, pasti ada saking semangatnya mau bersaksi buat Tuhan, takutnya malah saya kesalahan lidah atau gimana gitu kan, saya bolak-balik gitu. Jadi saya bisa bilang secara pribadi saya nggak punya arah untuk menjas atau arah untuk membuat statement, itu nggak ada. Lebih kepada ini cerita saya di masa saya dulu. Saya bertanya, makanya saya bilang dulu saya bertanya ya. Nah, yang dibohongin tuh maksudnya bukan sholat yang dibohongin. Dulu waktu kecil-kecil kan saya dibilang sholat itu menciptakan Allah gitu kan. Ini saya waktu ngaji ya Mas. Terus
Habib itu juga bilang yang ciptakan Allah. Nah ini yang saya bilang maksudnya, oh berarti setelah saya belajar ada satu juga yang ngasih tahu sama saya hadisnya bahwa yang nyiptain sholat itu bukannya Allah, emang ada hadisnya gitu. Nah tapi kan itu akhirnya jadi edukasi buat saya dan seharusnya menjadi edukasi juga buat saudara-saudara kami yang lain gitu. Oh bahwa sholat ini emang yang menciptakan bukan Allah, perintahnya memang punya Allah punya. Sholat itu perintahnya Allah. Nah, pengaruh dari apa yang Lucy alami ini kan sensitif nih, soal agama gitu kan. Iya. Biasalah kalau di negara kita, masyarakat kita ada yang dari A pindah ke B rame, dari B pindah ke A rame, dari yang A pindah ke B pindah balik lagi ke A rame lagi. Nah, ada pengaruh nggak sih ke karir gitu, seperti sinetron, musik atau nyanyinya Lucy? Iya, kalau karir berpengaruh, pertemanan juga berpengaruh, sosial juga berpengaruh. Pengaruh semua ya? Nggak pengaruh. Mungkin tadi sangat pengaruh. Temennya yang baik jadi mungkin gimana? Iya, jadi cuek, jadi ya cuek lah, jadi ngerasa lu sih apa sih gitu ya, lu apa sih gitu. Terus kalau bicara tentang karir kan aku tadinya memang masih aktif di sinetron Mas. Sinetron aku kan lebih yang ke lepas sama stripping juga ya. FTV gitu ya? Iya FTV lebih banyak dari MK ya. Jadi tayang di Indosiar gitu. Aku sih emang lebih banyak yang tayang di Indosiar sama SCTV. Habis itu berkurang nggak tuh job? Bukan berkurang lagi, kagak ada. Tapi sebenarnya gini, aku nggak tahu ya, karena setelah itu aku nggak juga menyibukkan diri kan. Biasanya aku juga nyibukin diri dong untuk cari peran kan, nyamperin teman-teman casting director atau telepon. Tapi memang itulah yang Tuhan siapkan. Jadi ya memang berpengaruh dalam artian apa ya, bisa dibilang ya mungkin mereka nggak mau temenan lagi sama saya gitu lah ya, mungkin ya. Apalagi ditambah dengan video-video yang bahkan pernah ada ya WA kalau mau bikin TikTok, ini teman-teman entertain juga. Ada juga orang produksi kalau mau bikin TikTok nggak usah begitu banget lah, nggak usah jual-jual agama lah gitu. Aku kaget, aku nggak ngerti loh. Tadinya aku nggak aktif di TikTok. Apaan sih maksudnya apa gitu loh. Dia nggak jawab tuh, udah marahin ngelepeh doang, tinggal gitu kan. Apaan sih maksudnya apa gitu. Baru tahu aku. Itu awal video itu di mana sih? TikTok langsung atau di Instagram? Di TikTok. Dulu di TikTok yang pertama kali di TikTok, wah plong gitu. Kesini malah parah kan. Udah TikTok iya, snack video iya, semua itu ada. Aduh, saya mah nggak bangga Mas Sony. Hubungan dengan keluarga terganggu nggak sih? Awal-awal terganggu, tapi akhirnya puji Tuhan, mungkin orang tua saya dan keluarga ngerasa gini, udahlah aku tahu dulu. Kan lama loh Mas, dari 2004, 4 itu kan hanya pencarian, 5, 6, 7 juga hanya pencarian. Jadi waktu saya udah benar-benar memutuskan itu sekitar 2010 ke atas. Baru orang tua ya udahlah. Tapi tetap orang tua tuh nganggap saya di depan keluarga ya tetap sebagai seorang muslim gitu. Karena waktu awal-awal juga kan dulu saya sholat masih gitu. Dan akhirnya tetap mengekehkan diri gitu ya, 2011 ngekeh gitu. Oh ya, saya Kristen. Tapi saya nggak mau juga ngomong keluar, apalagi setelah aku 2016 kembali lagi ke Jakarta, ke Indonesia. 2016 kembali lagi ke Jakarta. Kan. Terus akhirnya back to entertain ya. Di situ makanya kan di politik yang kemarin kan taunya saya diseberang kan, bahkan Muslim. Ya, jadi banyak yang merasa dibohongin sama saya gitu. Padahal waktu itu kan mereka kan nanya tentang agama. Kalau memang KTP ku memang masih Islam Mas. Cuma memang ada beberapa yang suka iseng gitu ya, duduk satu meja nanya, kamu tuh gini, kamu tuh sebenarnya apa sih? Ya saya kalau ditanya saya jawab. Tapi kalau ditanya nggak jawab. Jadi kalau mereka saya bilang saya bohongin, ya terserah. Ya mungkin sayanya memang waktu itu nggak berani. KTP-nya sampai sekarang masih? Masih. Belum. Kalau KTP saya sampai sekarang masih single. Asik dong. Anyway, saya kira sih banyak yang mungkin yang kita bisa tarik ya pelajaran dari sini. Dan ya saya pikir Lucy, apapun jadi gini intinya, apapun keputusan seorang, apalagi tentang agama itu kan hak asasi ya. Jadi kita harus menghargai nih. Misalnya ada teman pindah dari A ke B, ya kan itu hak dia. Dari B ke A juga itu hak dia. Saya kira sih itu ya mungkin yang kita bisa ambil. Ya, demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat.
boleh memberkati kita. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi dari saya, dan terlebih channel ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.